Bismillahirrahmanirrahim. Wazhad wa dha faqdi alaqati qalbika bil mali la faqda lahu taku aqala, yakni in zahatta fid dunya takun aqalan nasi wa zuhdu huwa faqdu alaqatil qalbi bil mali wa laysa huwa faqdul mali fala tadhunnu anna nabiyallahi Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalamu lam yakun zahidan fid dunya bal huwa azhaduz zahidin id kana ya'kulul khubza syaira wa yut'imul khalqa ladzidal at'imati wa hadza min a'zami zuhdi. Qala sayyidut taifati al-Junaidu radhiyallahu anhu az-zuhdu khalwul aidi minal amlaki wal qulubi minat tatabbu'i. Wa qala aidan az-zuhdu istisgharud dunya wa mahu athariha minal qalbi. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani az-zuhdu indana tarku kulli syai'in yushghiluka anillahi ta'ala. Wa qala Sufyanus Tsauriyu az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Wa su'ilal Imamu Ali karamallahu wajhahu aniz zuhdi faqala huwa alla tubali man akala dunya min mu'minin aw kafirin ay fatu'thiru biha ghairaka kainan man kana lihtiqarika laha. Dan zuhud olehmu dan bermula ini zuhud itu fakid keterikatan hati kamu dengan harta, bukan fakid baginya harta. Niscaya adalah kamu itu orang yang paling berakal. Jadi dalam baitnya merupakan bait pertama dari pembahasan tentang zuhud, di mana zuhudnya merupakan salah satu wasiat yang disampaikan oleh para ulama bagi orang yang menempuh jalan akhirat. Disampaikan oleh musannif dengan bentuk memberi pesan kepada kitanya, berzahidlah kata orang yang menempuh jalan akhirat. Maksud zahid adalah bekna keterikatan hati kitanya dengan harta. Kan maksud zahidnya hana harta sama sekali, kannya harta nah, tapi bek terikat. Maka ketika kelakuan kitanya bisa bersikap menjadi zahid ataupun zuhud, getanya genamakan dengan manusia yang sempurna akal. Yang kesimpulan daripada bait takalan penjelasan, yakni gemaksud ianya nazim, jika engkau zahid dalam dunia, niscaya adalah engkau itu paling berakal manusia. Maksudnya apabila getanya dalam kehidupan dunia memiliki sifat zuhud, getanya genamakan manusia yang paling sempurna akal. Ratah ge kalan getanya orang yang paling sempurna akal, karena akal getanya memang
mampu untuk menempatkan sesuatu yang hana penting untuk akhirat pada tempat roy. Karena yang sesuai dengan haba yang disampaikan ikut bab pembahasan sebelumnya, bahawa yang hana penting lagi tanyo di dunia han gebi perumun, tetapi giu anggap penting pupu menteng yang berhubungan dengan akhirat. Wate jino tak anggap penting sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat, maka akal kita kata gunakan secara lagi yang giu dalam agama. Ya, benar. Cuman kiban makna zuhudnya. Dan bermula zuhud, dianya zuhud itu ketiadaan terikat hati dengan harta. Walaisa huwa, dan tidak adalah dianya zuhud itu ketiadaan harta ataupun fakir harta. Jadi makna daripada zuhud sendiri adalah hati getanyo hana terikat dengan harta. Kon hana harta, kon hana harta, harta na, tetapi hana terikat hati dengan harta. Artinya ketika harta yang kita miliki lagi tanyo membutuhkan untuk jalan agama, untuk pertolongan orang lain ataupun untuk puan menteng, hana metun lagi tanyo untuk tak pedubit harta. Yang mana makna ji? Hana terikat. Fala tadunnu, maka jangan engkau sangka bahawa sungguh Nabi Sulaiman alaihi salam bahawa sungguh Nabi Sulaiman sabit diatahnya Nabi Sulaiman dan diatah Nabi kitanyo itu rahmat dan sejahtera, putra bekta sangka kegatnyan tidak ada ianya Nabi Sulaiman itu yang zahid ia dalam dunia. Tetapi bermula dianya Nabi Sulaiman itu paling zahid segala urang-urang yang zahid. Karena ada ianya Nabi Sulaiman itu makan ia akan roti syair dan memberi makan ianya Nabi Sulaiman akan makhluk. Pua yang lebih makan kepada makhluk akan yang lezat-lezat segala makanan. Wa hadza min a'zamiz zuhdi, dan bermula ini sikap Nabi Sulaiman itu sebahagian daripada yang paling raya zuhud. Jadi berhubungan buno dengan definisi daripada zuhud, bahawa zuhudnya kan hana tamliki harta, harta na tamliki tapi hana terikat hati. Salah satu contoh yang le harta di dunianya yaitu Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman raja dunia, kena raja Sabuk Nanggro, kan salah satu raja yang menguasai dunia. Nabi Sulaiman nabi yang cukup kaya. Jadi baik tak sangka lagi kitanya Nabi Sulaiman nyan hana zahid nyan dalam bidang dunia. Tetapi Nabi Sulaiman nyo merupakan orang yang paling zahid dari seluruh yang zahid-zahid. Karena ia untuk makanan roh cuma roti syair sagai paju, sementara kepada makhluk Allah gebi makanan-makanan yang lezat. Kerana roti syair sagai paju. Nyo sikap Nabi Sulaiman nyo merupakan zahid yang zuhud yang paling raya. Jadi membuktikan jino dari perilaku Nabi Sulaiman di mana beliau memiliki harta yang cukup bahwasanya yang gekun zuhud kan hana memiliki harta. Harta bisa saja memiliki, tetapi hati kitanya hana terikat dengan harta. Yang intinya. Jadi ahwate laginya pengertian daripada zuhud dan fakta haji Nabi Sulaiman adalah azhadu zahidin. Tacok kesimpulan bahwasanya permasalahan zuhudnya adalah permasalahan hati. Permasalahan hati. Karena dari ta'rif beno fakdu alakati qalbika, fakit keterikatan hati kamu dengan harta. Berarti hana terikat hati dengan harta, bukan tidak punya harta. Jadi hanjir ta nilai siroro urang jino yang hana harta bahawa agaknya zuhud, dan juga hanjir ta nilai urang yang na harta saja agaknya hana zuhud. Karena
tolak ukur ji sebenarnya kan pada kepemilikan harta. Tolak ukur ji adalah pada purakun harta yang dimilikinya ni gaknya na terikat ke hartanya. Hotel na kepentingan agama jino na getim donasikan katanya nyanyinan masalah. Dan juga hotel na urang yang na harta hana getembi juga untuk kepentingan agama juga hanjil langsung taklim gaknya hana zuhud. Karena permasalahan ji kan untuk memberikan harta kepada orang lain pun kena aturan-aturan. Pertama ile kebutuhan roh tu ka sekedar yang halua dan dengan taraf yang riu dalam ilmu tasawuf nyo kan hana masalah. Ya benar. Jadi lihatnya na kelebihan hana getim tuju atanyan kepada jalan Allah nyan baru je takun urang hana zuhud. Yang bebut atanya langati itu atau permasalahan lati hanjit tauku melalui penampilan luar. Ya. Kon hana reun meureun dunia terjadi. Ya benar. Nyo yang inti di. Mi takrif khusus pada harta le. Harta. Artinya harta yang kita miliki le kita nyo hana terikat hati dengan hartanya. Ya itim karena kan ambisi untuk memiliki sesuatu. Boleh tak? Gimana? Mengutamakan orang lainnya. Nyen termasuk kena untuk menyertai penjelasan Sayyidina Ali ke bab bait pukun bab baris yang kalau lu baca puno tergedi punna harta yang ingin tak capai lebih tak utamakan orang lain untuk merumpak hartanya terbandingkan dengan rawat. Nyen termasuk dalam zuhud cit. Kita mengkenan. Gimana kau tak? Ya betul. Berarti menye yang zuhud hana hubbu. Ya benar. Walaupun kedih mal gemiliki. Ya. Jadi mana makna keterikatannya? Sulit untuk berpisah. Ya, nya ninti ji. Sulit untuk berpisah tengok dengan harta yang kita miliki. Artinya payah tak bak terpedubit. Kan hana harta. Ya. Payah tak bak terpedubit. Nyan mi payah tak bak terpedubit harta yang kita miliki, nyo ge keun kita nyo hana zuhud. Tapi pedubit yang bermanfaat. Pedubit yang bermanfaat pun lagi kita nyo payah tak untuk pedubit. Mitakalan kehidupan sahabat-sahabat Nabi kan ramai cit yang memiliki harta yang le kan. Ya benar. Misalnya Sayyidina Utsman kan urang kaya. Sayyidina Abu Bakar kan kaya. Kemudian Abdurrahman bin Auf kaya. Cuma yang ke urangnya hana terikat sagai. Awatena kebutuhan harta untuk perjuangan agama mawawai jauh. Susah geli urangnya hotel hana merumpak juk ataknya. Ya benar. Contoh la ilm lagi pukun Sayyidah Khadijah. Kan sampai disampaikan mbak Rasulullah hotel kabi harta ganyan untuk perjuangan agama, untuk perjuangan Rasulullah kan geklik beliau di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah susah hotel kalian artinya memperasaan Rasulullah. Kita yang pakon Khadijah negeri. Gebegah tu kabi harta lu Rasulullah. Mu perasaan Rasulullah, mu perasaan menotor bebani seolah-olah Rasulullah yang kabi harta Khadijah. Gejawab tu le Khadijah kan menan Rasulullah. Nyo susah lung dino karena hana pulung bile untuk perjuangan agamanya susah. Sampai kesampaikan andai kata bak sabuh hotel dalam perjuangan agamanya
Rasulullah ingin lingkar sabah luang sementara tutu wajihana memantang udip long nepeeh long hinan untuk dijadikan sebagai jembatan melintasi luangnya. Ya mana? Yang ban pengorbanan. Jadi yang inti tadi sampaikan bahwasanya kan hana harta le, tetapi hartanya hana metun untuk bertebiat pada jalan Allah. Ya. Mio zuhud kan le bak god. Pukun kan bicara le purukun antara god dengan hana god. Nyan war'a. Nyan diup zuhud lo. Mio zuhudnya lebih tinggi daripada war'a. Menye war'a nyo le kita nyo hantaco atra-atra yang syubhat. Ya, nyan khusus tak pilih le kita nyo yang halia sagai. Nyan mio war'a. Nyan tahin dari betul-betul. Menye zuhud atra yang halia pun hantaco le kita nyo diatur diatur yang lebih dari kebutuhan. Ya benar. Jadi kat lebih tinggi lah mio zuhudnya, lebih tinggi dari war'a. Ya. Ngan halal pun gebatasi. Mio war'a pun yang dijaga asal baik itamang unsur syubhat. Mio yang halal hana gebatasi. Hai no jikan meno je kata bicara tasawuf untuk dalam penjelasan lebih detail na makam-makam na purukun urutan-urutan kinan nanti yang lebih tinggi dalam zuhud genyan dalam zuhudnya kena tingkat-tingkat lagi hadis sahih kena hadis sahih ada nama ka memenuhi syarat untuk penerimaan hadis kamu sambung sanad dan sebagainya kalau sahih. Tapi dalam hadis sahihnya nah yang lebih sahih benar. Sehingga hantu dari sejumlah hadis-hadis sahih adalah hadis yang sepakat Imam Bukhari dan Muslim yang paling sahih. Hantu hadis Ibnu Hibban yang berada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban hadis sahih tip. Ya benar. Jadi sahih mendum tapi nah yang lebih sahih. Demikian kit ahwate ka itamang dalam ta'rif fakit keterikatan hati dengan harta nyan ka zuhud ile cuman dumna fakit bak long dengan bak tu dengan bak abun nyo bisa beda-beda tentu sehingga tentu nah yang tingkat zuhud genyan lebih tinggi lah berbanding dengan zuhud urang yang lain ya benar. Oh ayat tu nyan hadis Nabi zuhud dalam dunia itu ketenangan hati dan badan. Nyan maksud daripada hadis itu ahwate sira-sira urang memiliki sifat zuhud nyan hati ke nyan tenang badan ke nyan tenang hai mano karena jino hana terikat hati ngah harta keng hati ke nyan keng kahana terlalu mencawa makamnya menyo mantang terikat kan mantang gebike ke singah patamita nyuatra yang kana nyo ki bancara terkelola baik abi nyo kau pikiran tengok demikian juga han hai rumput tenang badan badan juga kita nyo minta talain untuk ku okey hai mungkin item surah tu kenan tapi yang inti ji ketika dino zuhud sirrurung pada dunia nyan ketenangan hati dan badan akan didapatkan dikarenakan angan-angan genyan hanapannya. Kemudian yang kedua badan genyan dino hanahe untuk ia usaha sesuatu. Ya. Ini sambungan juga yang lebih munasabat nyot kata ta gisau likut becu. Ar-raghbatu fid dunya tutilul hamma wal hazan. Kan? Kegemaran dalam dunia dapat memperpanjang kegundahan dan kesusahan. Ya. Sebab ahwate keinginan katanya hana tercapai atau golong pasti tercapai sesuatu yang tak inginkan
nyo pikiran kita nyo kan han akan tenang, selalu berupaya untuk kibancara keinginannya bu bisa tertemu, bu bisa tercapai. Nyo kan tutilul hamma wal hazan, bisa kita nyo susah, kita nyo hai tendengut tu. Ya. Contoh mana mentang itu? Contoh. Getanyo borokon tak impikan bu merumpuk sebuah nikmat Allah. Ya, nyot tak bicara tentang nama manusia, mandum tenang. Mandum tenang yang namanya manusia kan. Borokon tak fikir kan. Kiban caranya ujian lepas tak buat dak mena motor-motor sebagai gelanto ke bajai ujian mentang. Asal penting kita mudip. Yang lepas tak buat kan. Kakak dengan takdir Allah, anugerah Allah kan merumpuk motor tengok asih ana upu penting ile kaji ke bajai ujian. Tapi kemudian yang namanya getanya manusia memiliki nafsu taik mentogok, begitu taik cukup nyaman di asih naik dalam fasilitas macam-macam, tak duk hana goyang kan. Ka timbul laju dalam pikiran ada menaya genyo sabo lebih pahlah. Yang kaya yang kan menyehana tasyukuri nikmat Allah yang berokon tak idam-idamkan, hai itu memang senang tengok. Berokon tak idam-idamkan penting asal kana motor le. Asal penting kana motor le. Ya. Begitu kana motor bandu hata lain kagalak dekat hata lain. Atra yang berokon tak idam-idamkan hana tutume nikmati. Langsung ujung pikiran ke taik bab tingkat selanjutnya. Aju tutilul hamma wal hazan ju. Ha. Gimana? Hanya kepanjangan ketika panjangan lagi kan ketenangan kita hana hati hana tenang, badan tenang. Nah, makanya dalam konsep tasawufnya kan tapupuk dengan bahasa Aceh, wate terumpak sesuatu be awai tak peluah juga le. Tak nikmati le yang kanannya. Yang berokon tapi fikir benar tanya ni le. Benar tanya tak rasa le mangat terakhir leunyan ka kameri bosan nyan home. Tanya pulom seiring bertambah usia kan mentambah keinginan untuk mentambah nyaman dekat menan kan cik lagi kan hai berangkat ho. Kak, kembali ke nol. Qala Sayyidut Taifati, berkatalah oleh Sayyidut Taifah, pimpinan golongan, yaitu golongan sufi, karena mengakukan Sayyidut Taifah yaitu ke Imam Junaid. Beliau pimpinan golongan sufi. Nyo Junaid Al-Baghdadi. Nyo ke Junaid? Qala Sayyidut Taifah, berkatalah Sayyidut Taifah sahabatnya Al-Junaid radhiyallahu an. Imam Junaid radhiyallahu an putra kesampaikan li Imam Junaid, az-zuhdu bermula zuhud itu kosong segala tangan-tangan dari kepemilikan dan kosong segala hati dari atatabuk mencari-cari. Tatabuknya mencari-cari. Ya, jadi habai Imam Junaid tentang definisi zuhud lebih tinggi definisi gaknya berbanding dengan definisi bunuh. Karena gaknya Sayyidut Taifah, kan? Tingkat gaknya kan lebih tinggi. Kun gaknya zuhud adalah kosong jaro tu daripada kepemilikan sesuatu dan kosong hati daripada upaya mencari-cari sesuatu. Artinya dalam jaro hana sapu, kemudian hati pun hana ingin mencari. Nyan habai Imam Junaid. Makanya lu pegah puno zuhud punya tingkatan-tingkatan. Punya getarih wateh puno atas nama hana terikat ate dengan harta ka zuhud walaupun tanya na harta. Kan? Nyan ta'rif yang dipakai untuk standar umum. Tingkatnya ka zuhud. Tapi bagi Imam Junaid karena makam beliau lebih tinggi dalam bidang tasawuf, nyo kon sekedar hana terikat hati dengan harta johana kosong jaro dari pemilikan atau je takwi
Dia tahu habai Imam Junaid. Makna kosong jaro dari kepemilikan, harta yang tak miliki yang ubi buat jih milik kita nyo, seolah-olah le kita nyo kosong jaro dari pemilikan, dari milik. Seolah-olah kan milik itu. Ya benar. Nah tengok sejarah Imam Syafi'i waktu bertamu pun bak Imam Malik. Ya, waktu Imam Syafi'i umur 16 tahun. Umurnya 16 tahun umur kerja Madinah ya bet bak Imam Malik. Geme secret surat dari gubernur Mekah. Karena bahasa Cina semacam memo lah. Nah, jadi menau nyak geturi le Imam Malik bahawa Imam Syafi'i siro anak yang cerdas, layak untuk gupubeut. Kan dia bi memo untuknya kiban-kiban sekan kan gurunya udah enggak ke secret kertas alih wali kota Mekah yang tukang tulis kertasnya gume bak Imam Malik. Begitu merumpak dengan Imam Malik di rumah Imam Malik, kagak persilakan karena gekalan nyo kan sembarangan umi masa anu umi beno memo dari wali kota Mekah ya kagak persilakan dudo wate kagak berani ge pegah haba dengan Imam Malik le Imam Syafi'i gekalan tu di rumah Imam Malik nyo ba ala ji permadani cukup tebal-tebal cukup lag-lag cukup god gekalan kenderaan di luar kenderaan mewah-mewah hai kenderaan makanya unta cukup mewah-mewah kuda cukup laga-laga wate ka berani ke temanyang getanyang tu nyan supo nyan syekh bahasa getanya gejawab le Imam Malik jino tolong ge tempatkan dalam milik long le Allah ya benar nyo mandum atau ditempatkan le Allah dalam milik long ya benar tamah pertanyaan le ro ge Imam Malik igatana perle ya digatana perle misu ke kenderaan yang parkir di luar je mia naik perle pegah yang teh perle padahal kok gagot kenderaan masanya ni. Jadi walaupun kedih dalam kepemilikan gotnyan atranyan nadum namun lagi akan milik begitu ke urang jeno yang membutuhkan hana mentun kejo mu baju hana getun mu baju untuk kejo bahkan tinggal long dalam sejarah bak wate gelak kaidin oleh Imam Syafi'i bak Imam Malik gena jak wira gena murno fikih mazhab Hanafi bacut sebagai perbandingan gejuk perbekalan le Imam Malik ke biaya perjalanan untuk jak kedih. Nah, jadi nyo makna ji walaupun kedih dalam jaro na tamliki barang kapua namun hana mentun untuk petubir. Nah, jadi nyan andai kata tatakwil haba Imam Junaid andai kata tatakwil haba Imam Junaid nyak sesuai dengan definisi yang nayatu. Kemudian yang kedua, kosong hati daripada upaya mencari-cari. Hana tingat ketiak mita. Benar, ingat menteng asai sip ke kebutuhan pokok. Nyan haba Imam Junaid. Karena Imam Junaid adalah Sayyidut Taifah. Makanya ta'rif menurut nyan lebih tinggi dari ta'rif lain. Waqala aidan dan berkata ianya Imam Junaid pula bermula zuhud itu menganggap kecil dunia dan menghapus bekasan-bekasannya dunia dari hati, menghapus pengaruhnya dunia dari hati. Jadi dalam kesempatan yang lain betul-betul pernyataan tentang pengertian zuhud li Imam Junaid bahwa zuhudnya menganggap kecil dunia, menganggap dunianya hanya bernilai dan tak pegadah pengaruh-pengaruh dunianya dari hati. Artinya dunia tak miliki tapi tak anggapnya hanayu baik gemar. Kemudian pengaruh daripada dunianya tak hapus dari hati. Pengaruh daripada dunia kan upaya mencari keinginan-keinginan yang merupakan syahwat nyobekna pengaruhnya dalam hati. Nah, jadi takrif yang keduanya kalau lebih sesuai dengan takrif yang di atas puno kan hana tak miliki sapua tetap na tak miliki cuma hana tak anggap nyo bernilai.
Waqala, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani salah satu ulama sufi, az-zuhdu indana tarku kulli syai'in yushghiluka anillahi ta'ala. Bermula zuhud di sisi kamu itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan ia suatu akan kamu jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani kepegat pengertian zuhud. Menurut kamu, ke Abu Sulaiman, zuhudnya adalah takebah kuah mantang yang dia kui pelalai katanya hana merumpa ingat Allah Ta'ala. Kuah mantang yang menyibukkan katanya sampai hanta tume ingat ke Allah, yang tertinggal. Itulah zuhud. La ilam takrif. Ahwate ta pukun banding dengan takrif iwatih puno mandum na titik temu. Misalnya na keterikatan hati dengan harta. Begitu keterikatan hati dengan harta, dalam hati katanya kahana mungkin jina untuk ingat Allah atau 100% ingat Allah. Gimana? Ya betul. Nya pu mantang. Ya. Munyo pu mantang. Lagi kita yang le Walid Juli punau. Hana apa kan? Hana galak dekat jabatan dan segala macam ni kaitan meng dalam takrif yang disampaikan oleh Abu Sulaiman. Untuk antara Sayyidina Ali pegah lauka yang lebih terarah laum. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, az-zuhdu fid dunya kasrul amal. Singkat tapi padat. Bermula zuhud dalam dunia itu pana angan-angan. Nyala ilmu. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, zuhud pada dunia pana angan-angan tengok yang panjang. Pakan hana angan-angan panjang sebab hana le keinginan. Bangkala keinginan, bangkala angan-angan. Dan ditanyakan akan Imam Ali karamallahu wajhah. Nyo Sayyidina Ali. Sebab lakap karamallahu wajhah hana gepedua ba orang lain, khusus ke Sayyidina Ali. Ni orang lain kan sering radhiyallahu an. Hai Sayyidina Ali naji ke radhiyallahu an, tapi penggunaan kata-kata karamallahu wajhah ke orang lain nyo ya hana. Sebab nyan penama bukan lakap khusus atau penamaan khusus gara-gara Sayyidina Ali nyo getamang Islam bak masa yu golong balik. Ha benar. Golong balik kan kita mengislam juga ya. Gara-garanya dilakap dengan karamallahu wajhah. Ditanyakan akan Imam Ali karamallahu wajhah daripada zuhud, tentang zuhud maksudnya. Faqala, maka berkata Imam Ali, huwa alla tubaliya man akala dunya min mu'minin au kafirin. Bermula dianya zuhud itu bahwa tidak engkau pedulikan akan orang yang memakannya akan dunia, orang tersebut daripada mukmin atau kafir. Apa maksud hana ada peduli orang yang cok dunia, apakah orang mukmin atau orang kafir? Artinya fatu'thiru, maka engkau utamakan dengannya dunia akan selain kamu. Yang adalah ia, yang adalah siman yang ada ayanya, hal keadaan ada ayanya yang lainnya itu siman yang ada ya. Pakon tak utamakan orang lain karena menganggap hina kamu baginya dunia. Ya, jadi ke Imam Ali atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, zuhud adalah hana tak perlu ni tengok tho mentang yang cok dunia kaki cok gede. Hana penting tengok tho yang coknya pur Islam bukan orang Islam. Maknanya putra, tanyo lebih tak utamakan orang lain untuk mengambil dunia gara-gara lagi tanyo tak anggap dunianya hana nilai. Bah cok kegop ni. Ya benar.
Jadi kesimpulan ji, tak kumpul lebih bina ta'rif buno, baik ta'rif yang disampaikan oleh musannif pada awal purukun penjelasan, ta'rif Imam Junaid dan seterusnya, kita cok sebuah kesimpulan bahawa zuhudnya adalah hana terikat ati. Ada atra purukun Sayyidina Ali pegah lagi nanti. Pakan tajuk dunianya kegok karena itu nyo hana terikat ati dengan dunia. Andai kata hana terikat ati nyo handa perlu kegok. Ya benar. Hanya betul. Ya. Mang kepada ulama-ulama yang makam ganyan ka tinggi, ulama-ulama sufinya kan kagak pede li Allah Taala tentang nilai dunianya nu bethat, kan? Nah, hai tanyo yang golong ke pede lagi nyan, kagak menurutnya na jule. Usaha kan. Ya. Horot je ke beda-beda takrif. Benar. Ya. Lagi long pegah buno di awal penjelasan bahawa ulama dalam menempuh jalan akhiratnya makam gatnyan han santut-santut. Na makam yang cukup tinggi, na makam yang agak tinggi, na makam yang kadang-kadang di bawahnya lom. Ahwate geberikan definisi, nyo bisa saja gedefinisikan menurut pementang yang ka menjadi saboh melakah bagi gatnyan, atau pementang yang kagerasa gatnyan dalam bidang zuhud. Bisa dengan pementang yang kagerasa yang ditakrif. Bisa saja ditakrif gatnyan dengan zuhud yang katuk gatnyan bak tingkatnya. Makanya beda-beda. Dan mungkin yang untuk bersama. Benar. Sebab kan tingkat urang dalam bidangnya beda-beda. Hotel kesampaikan jino berbeda pandangan katnya menurut tingkat yang dirasakan. Ya, benar. Penilaian sesuatu yang good dalam bidang amalan nyo pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ahwate dijawab kepada umat kan tergantung putra yang menjadi ketekunan daripada umat itu sendiri. Dan kadang-kadang katanya hal lepah ke pegawai dalam sabuh standar bersama mandu-mandu. Nyojek ke agama itu mempersulit. Neu pertanyaan kepada Rasulullah. Teruk sahabat bertanya, ayyul a'mal afdal? Ya Rasulullah, putra buat ya Rasulullah yang paling good. Dijawab dari Rasulullah dalam sebuah kesempatan, as-salatu li awwali waqtiha. Sabo. Buat yang paling good adalah sembahyang ba awal wate, begitu ya azan sembahyang aju. Uro lain terus sahabat lain katanya yang Rasulullah, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Putra buat yang paling good ya Rasulullah. Dijawab, amalur rajuli biyadihi. Tidak orang yang memakan hasil kerja keringat dengan keringatnya sendiri. Maknanya kon ya meminta-minta tapi lagi tengok tak usaha kan pekerjaan yang halia dan hantar pajuh atau lain miakan dari hasil usaha terus. Pakai beda-beda kejawab oleh Nabi. Disampaikan oleh ulama dalam kitab, li Nabi gejawab tentangnya gekalan kiban ketekunan daripada sirodro sahabat yang temanya. Karena masing-masing daripada sahabatnya na kelebihan-kelebihan tertentu. Nah di antara sahabat yang memiliki kecukupan dari segi kebutuhan sehari-hari. Ganyan kagu fokus untuk mengejar semayang bertepat bawai bate. Kebutuhan lain ganyan hanali. Hana perleli. Keganyan lebih layak dijawab oleh Nabi untuk jaganya semayang bawai bate-nya. Nah sahabat lain yang ganyan han mungkin bersemayang bertepat bawai bate karena ganyan urang petani. Gema kebun.
Tapi gaknya getat gat gejaga beru harta yang harum becut pi. Gepajuh sebetulnya berharta yang hasil usaha ro. Gepe istiqamah oleh Nabi sahabat yang lainnya agar gaknya bertetap bak upaya menjaga harta baik sampai harum. Ge jawab tu ke gaknya yang paling god adalah kasbur rajuli biadihi. Menyege sampaikan kepada sahabat yang keduanya yang kerjanya as-salatu li awali waqiha je kan kam karat kan sebab waktu azan katnya mentai kebun kurma dan kentau kadang kejak kena Masjid Nabawi ya. Jadi hino menunjukkan bahwa agamanya hana geberi kesulitan dalam salah satu dalam tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiban dino cara yang paling mudah bagi kita nyo untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya riu istiqamah. Nyo lang kitabnya untuk nak pegah ke apa? Hana untuk pak lip. Nah yang disampaikan untuk jalan menuju kepada Allah, nyo macam-macam ngepegah. Ya betul. Adapun dalam bentuk penelitian yang lanjut di badan ini, sementara ada pun yang menjadi pemimpin sufi adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka beda dalam mentakrifkan penelitian daripada bentuk penelitian ini. Maka yang diikuti di masalah Imam Al-Junaid. Ya betul. Itu benar. Ya, kan? Ditanya mbak lu, le urang. Kiban tak ada turut baru ana. Kah? Kakak? Nyo menyalung jawab ilung dengan tingkat yang lung alami ilung ke urang yang berada di bawah lung, nyo kanya hai gamai. Ya misalnya lagi contoh je no kan? Nah orang yang agaknya rajin ke sumbang harta untuk jalan agama, tapi harta gelo. Nya mi tak jawab lagi jawaban Imam Junaid, agaknya kahana je deh untuk kita meng dalam pukul suluk ila tariqil akhirah. Pakon karena zuhud menurut Imam Junaid puno adalah khalwul aidi minal amlak. Baikna sapu lang jarawa taju. Ya, jadi mia lagi nyon tu kan li Imam Junaid seolah ta'rif daripada Imam Junaid nyo yang kepegat sebagai standar mendum li ulama sufi nyo kan hana kurang geberi perhatian li para sufi yang tingginya kepada sufi yang tengah riyadhah untuk menuju kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah makanya kepegat ta'rifnya menurut makam yang enggak alami li masing-masing. Le Junaid puno gepegat ta'rif benan ya karena makam ganyan ka tingkatnya maka menan ke ta'rif ya benar tu le ulama lain kadang-kadang kan masing-masing ulamanya nak berhadapan dengan orang yang tingkat orangnya lebih rendah lom dari ulama yang bersangkutan yang kan kapayah kalalom nya betul nya tak tahu nyanci walaupun gede urangnya na yang kon dudo dari Imam Junaid misalnya Sufyan Suri lebih hawai daripada Imam Junaid. Nyan benar pakon imam ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi benar. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi urangnya abad keleh udib tu. Kan? Pakan urangnya yang menjadi imam, nyan jawaban ji persis sama. Jadi menye dalam bidang tauhid, Abu Hasan Al-Asy'ari-nya adalah urang yang merumuskan prinsip-prinsip tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah
yang diwarisi li sahabat, li tabi'in dan li tabi'in gerumuskan menjadi sabah bentuk, ya, sabah bentuk yang mudah dipahami dan dalil-dalil yang lengkap baik secara nakli ataupun akli. Jadi iganya hana gepegat mazhab baru. Makanya gekeun teu Abu Hasan imam dalam bidang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Junaid lagi nyancit pat gecok purakeun ilmu kenyan dari ulama-ulama sebelumnya sampai ente sanad jih truk ba Rasulullah. Ka gekeun ti Imam Junaid sebagai imam tasawuf sunni karena genyan yang membentuk prinsip-prinsip tasawuf sunni, sama lagi Abu Hasan Asy'ari pun. Ya benar. Menancit dalam bidang fikih, ya benar. Imam Syafi'i gebet ba Imam Malik dan seterusnya. Jadi urangnya yang membangun mazhab yang katanya mandungna sumber jih yaitu daripada Al-Quran dan hadis. Jadi jawaban jih lagi ya. Karena Imam Junaid yang membuat rumusan-rumusan dalam bidang tasawuf. Yang wate awal hana ge pokok rumusan-rumusannya, rumusan secara detail. Karena menurut ji baru gekeun jino saboh-saboh bidang ilmu sebagai ilmu kan wate kalengkap bahasa lang kitab mabadi fitluh atau prinsip-prinsip pokok dalam bidang ilmu. Ya benar. Rasulullah diutus li Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Bak masa Rasulullah na ilmu tauhid. Na ilmu tauhid. Yang keun ilmu tauhid. Yang keun ilmu tauhid. Ana. Yang na tauhid. Ya. Berarti baru keun sebagai ilmu apa jan? Wate kagurumuskan li ulama-ulama berikutnya rumusan-rumusan ji kibanta arif pegangan watenya baru keun ilmu. Batang tubuh daripada ilmunya adalah apa yang gemele Rasulullah. Demikian juga tasawuf. Pajan baru na ilmu tasawuf wate gurumuskan segala macam hal yang berkaitan dengan tasawufnya oleh Imam Junaid umpamanya. Batang tubuh daripada ilmu tasawufnya pat perilaku dek Rasulullah, perilaku dek sahabat. Yang kan inti daripada tasawuf. Makanya na Syekh Ramadan Al-Buti kun almarhum kan tasawuf bak masa Rasulullah hanana ni. Tapi tasawuf bak masanya adalah perilaku dek. Bak masa kita nyonyo, bak masa kita nyonyo jino nan reu. Asawaji kadang-kadang hana pula. Ya. Sebenarnya cuma awal hana gebuhnan secara khusus. Engkau dudoli peneliti-peneliti berikutnya baru ibuhnan dengan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi yang bagi dua ini. Kemudian dalam tasawuf sunninya yang tasawuf akhlaki dan macam-macam nanan ya tanyaan. Nyahinan aliran-aliran tapi kelompok raya pertama ile tasawuf sunni nyo untuk membedakan dengan tasawuf falsafi. Dalam tasawuf sunni nyo hino na aliran-aliran kecil yang mandu matanya dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Ya benar. Hino ente Imam Junaid Al-Baghdadi lehenan yang menjadi Sayyidut Taifah kan? Yang imam tasawuf sunni. Hino na aliran-aliran ubud di dalam jihdum, tapi hatanya hana beda secara prinsip. Yang beda itu ngon tasawuf falsafi. Tapi nyan dudo awal hana beda temuan dudo pakon
dikarenakan hotel dikalan jino dalam tasawuf falsafinya agak cenderung melepaskan diri daripada ikatan Al-Quran dan hadis. Ya, nyamunan. Sementara tasawuf sunni nyo selalu memagari diri kena gepagero dengan Al-Quran dan hadis. Hanalia darinya. Maka awai misal contoh dalam tasawuf falsafi dudo disebutkan salah satu tokoh tasawuf falsafi misalnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka oleh Imam Junaid Baghdadi sendiri menganggap Abu Yazid Al-Bustami sebagai salah satu tokoh utama dalam tasawuf sunni sih. Sehingga kun Junaid bahwa Imam Abu Yazid nyan hana doa katnya itu. Hana hukum ke salah. Karena gekalan haib meno sampai tingkat tu kag doa kan? Ya. Urang duda yang teliti untuk tasawuf yang falsafinya baru untuk ya pilah-pilah menye Imam Abu Yazid untuk terkenal dengan konsep pu, menye Al-Halat terkenal dengan konsep pu ya menan. Padahal awai hana awai syatahat kata-kata aneh yang diucap li Abu Yazid Al-Bustami misalnya li Junaid ge bertanggung kepada makna tertentu ya menan. Ya, betul. Padahal buat jalan kita itu merupakan aturan kesabaran dari Imam Al-Junaidi kan? Benar je. Menye Imam Junaid gepegat pengelompokan. Mia dalam tasawuf sunni konsep utama ji yaitu konsep akhlak. Mia dalam tasawuf sunni dan pagi Al-Quran dan hadis hana itu bit darinya. Kemudian jino bila para sufi-sufinyo yang mengeluarkan ucapan yang aneh-aneh engkau nyo gebihak kepada orangnya untuk pribadi be artinya untuk sebar yang menan yang sampaikan ni dalam konsep tasawuf sunni sehingga syatahat aulia gepandang dalam tasawuf sunni sebagai sesuatu yang atranyan dimaafkan untuk aulia yang bersangkutan bila geucap atranyan dalam keadaan ganyan hana sadar atau dalam keadaan dzuk, tetapi atranyan bukan diajarkan kepada orang. Nyan dalam kitab tasawuf. Nyan konsep tasawuf sunni lagi nyan. Atranyan hana purno. Urang yang katruk kenan bak posisinya urangnya ni memang mengucapkan ucapan tersebut dalam keadaan tengah lazat pendakian makrifah ganyan kepada Allah ya ganyan bagi ganyan hana apa-apa atranya hanya pernah kepada orang pakan hanya pernah kepada orang karena atranya dialami oleh para sufi melalui rasa, melalui dzuk. Yang namanya dzuk atau rasa halpah tak pernah kepada orang yang hana rasa. Ya benar. Makanya dalam konsep tasawuf sunni kepada para sufi yang mengucapkan ucapan tersebut gecari pembelaan. Gecari pembelaan hana bersalah. Hana bersalah ada nama pribadi orangnya dengan Allah Taala. Tapi hatanya tetap hanjut ya tebar. Hatanya hanjut pubut kepada orang yang belum truk bak makamnya. Ona lagu sebahagian kitab getulih nyanyok kali lu sampaikan waktu pengajian trip di masjid. Gejawab oleh salah satu sufi Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sufi yang di abad-abad ulama mutakhirin. Getulih catahatnya dalam berbagai kitab genyan sebagai amanah keilmuan. Karena mihana getulih nyo ilmunyo akan indiras, akan punah. Timbul pertanyaan kepuak ya tulis ni aja ketethat kau dijawab inan getulih untuk kalangan rol kan untuk publik untuk sahabat-sahabat yang katuk tingkat ke tingkatnya yang disampaikan
li Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Nyanan kitab khusus bahahnya tu. Karena disampaikan di awal kitab pembelaan terhadap Ibnu Arabi. Ya, benar. Jadi hana bersalah langsung urang-urang yang ucapan-ucapan anehnya, tapi gecari pembelaan. Ya. Nya intinya. Jadi dari awal permasalahannya muncul sampai Junaid Baghdadi sendiri yang memberikan fatwa untuk hukuman mati kepada al-halal jamun. Bahkan ya karena anggap pementang yang kejadian pada al-halatnya dapat menyesatkan orang yang ramai. Punya jawaban yang kami sampaikan oleh Said Bakri Syata yang menulis kitabnya Natu Talibin gesikapi kejadian Al-Halaj, gejawab inan fal kullu ala khairin insyaallah, mendung urangnya dia ada kebaikan. Jadi yang memberikan fatwa urangnya ngot karena gejaga baik sesat urang awam, yang kenang eksekusi juga urangnya pribadi ketnya memang bainahu wa bainallah betul, urangnya juga terlepas. Ya. Ya. Sehingga kenan ke bertanggung hadis al-qatil wal maktul fil jannah. Kanya la ilah. Nyannya memang mandua ke sahih kan? Nya. Jadi nyokonyo sikap ahli sunnah wal jamaah. Sikap ahli sunnah wal jamaah kan mencari cara dua-dua pihaknya purkeun berada dalam lingkup akidah yang benar kan? Hana gak salah gemita cara Dia sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi perang Siffin. Kan? Bak tengok hana bersalah musabak salah satu kubu pun baik kubu Sayyidina Ali ataupun kubu Muawiyah hana salah gak anggapnya hasil istihad mandua demi kemaslahatan umat. Ya benar mandua terjadi yang salah ubaibut indallah ada salah tapi merupakan sabab salah. Ya benar. Jadi sikap ahli sunnah lain moderat ikut wasatiyah, mencari jalan tengah kecuali itu hana cara untuk kami jalan tengah. Ya benar. Berarti zukiyah jika ilmiah. Gimana? Sifat zukiyah yang dirasa ilmiah jika ilmiah. Untuk kalangan rawa kan ilmu untuk peruno kepada masyarakat banyak, masyarakat secara umum. Nyan jawaban purkeun Syekh Abdul Wahab Asy'arani puno. Atrai yang gak alami li sufinya pakang ya tulis. Gejawab li Syekh Abdul Wahab Asy'arani miyahana getulis ilmenyo akan indiras, akan punah. Timbul pertanyaan alam menyatanya sifat jihdub kepuk ya tulis sesat gok. Getulisnya gejaga amanah keilmuan untuk orang yang level ngengenya. Kan untuk mendung. Ya. Nyompat nak koi ilikut empat halaman leheblah taulang becut. Pura guna menyangkut bahwasanya jalan menuju kepada Allah nyo kan macam-macam. Halaman leheblah nyo tak taulang apa kan nya bak matan wa kulli wahidihim tarikun min turuk yahtaruhu fayakunu man dha wasila. Taulangnya nya go tingat tu karena ulikut kadang na yang hadir kan. Kesimpulan mentang yang lu sampaikan. Kesimpulan bak halaman leheblah ni kitabnya.
masing-masingnya apukeun masyayikh dalam suluknya na tarik kepada na jalan menuju kepada Allah. Kemudian hokalam wa ba'dhuhu maju. Qala al-Imam Ghazali man alima wa amila wa alim wa 'allama fa huwa alladhi yud'a aziman fi malakutis samawat. Urang yang tepua kala ke belajar, wa amila ge amalkan, wa 'allama leunya ge ajarkan gop. Kan? Fahuwa orang tersebut yud'a aziman dipanggilkan akan sebagai orang besar di malakutis samawat. Hidihi di atas langit. Di urang profesi genyan kagak beut. Le gak beut ge amalkan ilmu yang kagak depua. Kemudian wa allama ge purna gop belum. Ka nyan nan got nyan hidih di malakutis samawat di atas langit-langit ide gebohnan dengan urang raya pembesar. Ge malaikat. Fa innahu karenanya seorang itu lagi matauro yang memberi cahaya bagi lainnya. Ya benar. Getnya lagi matauro memberi cahaya untuk yang lain. Wahia mudhi'atun fi nafsiha lam dan getnya mencahaya lam ba'dro. Ka. Wa kal miski dan umpama lam urang yang laginya lagi bau-bauan parfum yang memberi wangi akan urang lain dan dirinya itu wangi. Dro wangi le je ku wangi gop belum. Nyan umpama ji urang yang dia beut kemudian ge amalkan ilmu leunya ge purna gop. Ka. Kemudian wa mahma dan kadang-kadang bermimbang li siroro urang dengan taklim. Ya menan. Ge purna gop sagai buat ge. Fakat taqallada amran aziman jasiman falyahfad adabahu. Menyan makai ge nyan sungguh ge ikut sabuh buat yang raya. Maka hendak dijaga adab-adab ro dalam ge lakukan taklim. Kemudian wa ba'dhum sebahagian dari manusia buat ganyan ge pula wirid sagai. Artinya wazifah ibadat daripada sumayang, puasa, baca Quran dan tasbih. Nya maka urangnya adalah sebagian daripada derajat mutajarridin lil ibadat, urang yang fokus bagi ibadat dan sebahagian daripada cara-cara urang saleh. Yang jalan menuju kepada Allah jid. Wa ba'dhum sebahagian mereka yukhdimul fuqaha, khadam mereka itu akan fuqaha dan para sufi dan ahli agama. Maka bermula ini buat itu lebih god daripada sumayang sunat karenanya ya khadam para ulama itu ibadat dan membantu orang Islam cit. Nya ikatnya yang ba'dhumnya ikatnya khadam fuqaha artinya ikatnya malim ke hana ge pubeut gop hana tapi ikatnya ge fokus untuk khadam-khadam ulama kadol. Ka nyo buat ganyan adalah ibadat cid dan i'anah lil muslimin. Nyen buat ganyan nyo jalan menuju kepada Allah cid. Ya. Kun Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an hana sampai lung kepada Allah Taala dengan sebab ibadat malam dan hana sampai dengan puasa siang dan tetapi sampai lung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pemurah dan tawadhu dan dengan sebab gelih dada, gelih hati. Pegahli Syekh Abdul Qadir long truk kepada Allah Subhanahu wa taala kon gara-gara le ibadat malam, kon gara-gara le puasa aura, tapi gara-gara long pemurah, long tawadhu merendah diri dan hati long le hana dengki-dengki ke gop. Ya benar. Kemudian wa ba'dhum dan sebahagian mereka itu dibawa ia akan kaya itu dan umpamanya kaya itu dan dijual ia akannya kaya itu di pasar kepua langinyan buat li ajli tasadduq karena untuk bersedekah dengan barang yang berharga. Makanya adalah sebagian daripada ibadat yang bermanfaat cik. Maka hasil dengannya oleh berkat doa-doa orang muslimin. Nah sebahagian orang profesi ini terlalu tahu dia minta kayak itu langli lautan dia publo aku deh tujuan puak nyak napeng untuk gem sedekah. Nya kayaknya kesibukan orang-orang kan ngensubut kan dengan wirid puno nya kenyan buat tu tapi niat gak nyangot dengan hasil yang ketemunya akan ge bersedekah akan bantu jalan-jalan agama gara-gara doa orang Islam dum buat ganyan je sabuh ibadat yang bermanfaat. Nyo maksudnya bagi para masyayikh ge tentukan jalan untuk usul ilallah taala dengan berbagai macam. Ya,
Misal tak ulang bak tabuno lo. Andai kata ke tetapkanlah agama maju untuk jalan menuju kepada Allah mesti bunyo tok-tok hanjak pulain. Ya, kan cukup hek tu. Misal dengan cara ayak beut dengan sumber tu. Tak hek kan? Ya, ataupun dengan cara ayak purkun wiri tok-tok, ibadat lagi model khaluat tok-tok. Padahal kau dengan yang tergantung gadnyan kiban kecenderungan menye urang yang gadnyan hana menjadi lampu penerang dalam kehidupan bermasyarakat. Ada hana ga hana pupua nyan bagi gadnya hana pupua, silakan fokus untuk ibadat, untuk uzlah. Dan dengan nyan gitu main nilai raya dengan di hadapan Allah. Tapi mia bagi orang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lampu penerang dalam kehidupan masyarakat, tempat itanya hukum, tempat i konsultasi agama, nyo mia berangkat dengan nyan dari tengah-tengah masyarakat dia uzlah, nyan yang bermasalah bagi nyan. Ikat nyan wajib tinggal dalam lingkungan masyarakat. Jadi dengan sebab nyan tinggal dalam lingkungan masyarakat, kehidupan nyan jino berguna dan manfaat untuk masyarakat, nyan nyan gerumpuk nilai yang raya di hadapan Allah. Kadang-kadang lebih raya nilai orang yang tinggal dalam masyarakat. Punya orang yang uzlah agaknya manfaat tok kerawa. Punya ibadat kadang-kadang ibadat dari hari wirid-wiridnya hana tak le kadang, tapi manfaat agaknya cukup le itu mai lego. Agaknya udah cukup berat manfaat ke kau. Kan? Nak hai tanya nyo jangankan pulain. Tabu contoh lah kampung. Tanya tengku lah kampung. Yang kadang-kadang supportnya naliang-naliang ke lumorot hal tu mai kau. Baru tanda cok tadi kata orang ya pegah jino kauri atu mendoa le asa mia mia tayak ko na leung lemo ile kan tawo hide karam grep nale lemo kadang ha tu me ko hide kan pakon ta pedimang urang hajat urang ya yu am doa ku urang cik ji hatu poh limang keput urumo yu me romongan lo ya nyo rak segi lagi tanya tak tiap buat draw tu demi kepentingan orang lain masyarakat tapi senang orang lain nyo dinna nilai di hadapan Allah selama tak buatnya pi berikhlas tu baik nama kerling pula lain baik nama kerling pula lain sebab pula lainnya nak tetap biko dia ji tak kerawai ya jadi ipukun motivasi lah ngate kita nyo apa tak tiap sadup tak tiap empang hana jadi tak kau nak leung apa mia tajak kita nyo hana so pimpin doa nyo mentang motivasi nyan mentang taingat nyan buat kita nyo tatik sadup tatik empang sehingga lemo dah hana merumput na leung support nyan cukup god karena buat kita nyo bermanfaat untuk orang lain ya cuba mia tanya dibutuhkan mia kita nyo mesti seur mentang hina hana mampu urusan ni betul kan nya hana mampu jak yo tapi yang kita butuhkan tengah-tengah tanah kubur barang kapum sekatruk urang ka ayat tengah hukum kan katruk urang nak hajat sesuatu ya benar sehingga kan punya kata duk profesi lagi nyo menjadi kita nyo purukun panutan dalam kampung nyo kita nyo memang istilah ji kan ka mewakafkan diri untuk agama ya benar dah harus siap jadi mia orang yang lagi nyan keadaan nyan justru ganya hanagot mia geminah dari lingkungan masyarakat dia uzlah sebab ganya dibutuhkan dalam masyarakat ya. Makanya tabut bab uzlah dalam Ihya Ulumuddin
Imam Ghazali lagi yang lebih penjelasan. Nyo keso nyo yang god ulah nyo. Ya, pegah tu ke urang-urang yang memang hana dibutuhkan dalam kelompok urang Islam, sabar-sabar balan. Mi agaknya dibutuhkan hinan sehingga tu urang hana pat di atanyang hukum, hana pat di istiftah, nyo agaknya hana jeut dia berangkat. Kembali ke kitab ni betul. Al-i'rab ini i'rab daripada bait iatu. Wazhad dan bermula izhad itu fi'il amar. Dan bermula fa'ilnya izhad itu mustatir. Terken zahid olehmu di fa'i kesom. Dan bermula za itu isim isyarah yang kembali ianya isim isyarahnya dia tu zuhud yang dipahamkan akannya zuhud daripada kata-kata izhad. Dan bermula dianya za ta i'rab itu mubtada. Bermula kabarnya mubtada itu faqdu. Dan bermula alakah. Apa makna alakah? Artinya ta'alluq, terikat, itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari faqdu. Dan bermula dianya alakahnya di samping jih mudhaf ilaih juga mudhaf. Dari satu sisi jih mudhaf ilaih, satu sisi jih mudhaf, sebab nama mudhaf ilaih lain ukur. Dan bermula kalbi itu mudhaf ilaih. Dan dianya kalbi itu mudhaf lam, dan bermula kah itu mudhaf ilaih. Yang dibinakan akannya mudhaf ilaihnya dia tu patah. Bina tu patah. Artinya hak roy kan majrur sebab mudhaf ilaih. Kemudian bermula bil mal itu muta'ala dengan alakah. Ya. Bermula la faqdu itu bermula la itu huruf ataf, dan bermula faqdu itu maktuf dia tu faqdu yang pertama. Jadi i'rab lagi ni dikah lafaz tu. Kemudian bermula lahu itu muta'alaq dengan faqdu. La faqda lahu. Begitu fakir baginya harta. Dan bermula dhamirnya lahu itu kembali dia tu kata-kata al-mal. Berarti kon fakir baginya harta. Bermula taku itu fi'il mudhari' yang majzum pada jawab fi'il amar, dan bermula dengan fi'il amar itu izhad. Dan bermula alamat jazamnya taku itu sukun nun yang dibuangkan akannya sukun nun pakan kebuang karena takfif. Hadal kan takun. Dan bermula isimnya takun itu mustatir. Bermula takdirnya isim yang mustatir itu anta. Dan bermula aqala itu kabar taku yang dimansubkan, dinasabkan akannya kabar dengan fathah yang zahir, ianya fathah aqala, betul? Dan bermula alifnya aqala itu alif bagi itlaq. Alif itlaq, alif untuk isma' baris fathah. Wahuna, dan bermula di sini itu na mudhaf ilaih yang kageba. Tah mudhaf ilaih yang kageba artinya aqalan nas, kata-kata annas. Hai gebah untuknya sesuai sajak bait. Ya. Hang kau payah tak cari gerot tu. Tak cari gerot hai menurut roh tu. Wa zuhdu ahsanu mansibin ba'dat taqi wa bihi yunalu maqamu
wa bihi yanalu maqam arbabil ula. Yunalu maqamu arbabil ula, yakni dan bermula zuhud itu paling bagus posisi setelah takwa, dan dengan sebabnya zuhud dicapaikan akan makam para orang-orang yang tinggi. Jadi kita lanji bunuh leka ta'rif zuhud kiban nyo kena sampaikan kelebihan daripada zuhud. Zuhudnya dalam kajian tasawuf sunni merupakan posisi yang paling good setelah takwa. Maknanya dia takwa onyan diduk zuhud. Dan dengan sebab zuhud tidak orang akan sampai kepada makam urang-urang yang geken urang yang tinggi dalam bidang tasawuf. Yakni anna zuhda afdalul manasibi ail maqamati ba'da taqwal ilahi id hiya sababu mahabbatillahi ta'ala wa ayyu mansibin a'la minha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majahin. Faman ahabbahullahu fahuwa fi a'la darajat wa ashrafil maqamat wa bizuhdi yanalu arbabul ula minal ulama al-amilin wasufiyah an-nasikin. Yakni bahwa sungguh zuhud itu paling bagus segala makam, artinya segala makam setelah takwa kepada Tuhan. Bahkan karena bermula dianya zuhud itu sebab kecintaan Allah Ta'ala. Dan apa posisi yang paling tinggi dan mana apa posisi yang paling tinggi daripadanya mahabbah Allah? Nah, jadi zuhudnya merupakan posisi ataupun martabat yang tinggi di mana keberadaan leh posisi takwa. Bahkan menjadi tinggi sebab zuhudnya menjadi penyebab untuk dicinta oleh Allah. Geberak pertanyaan, teman tah posisi yang lebih god dari dicinta oleh Allah. Panina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhud olehmu pada dunia niscaya mencintai akan kamu oleh Allah, dan zuhud olehmu pada barang di sisi manusia niscaya mencintai akan kamu oleh manusia. Telah meriwayat akan dia hadis oleh Ibnu Majah. So mentang yang zuhud pada dunia lagi bunuh hana terikat hati dengan dunia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan so mentang yang zuhud pada atra yang nabak manusia, nyan manusia juga galak kakak benar ni hana kuat melakai. Jadi watai bak kita nyona sesuatu kan hana yang ngieng dengan pandangan galak nanti kan, tapi meu udah baik tanya kai lakai lebih yo kan hana galak tetap urang ya benar, walaupun gede okon ke kena buka malah yang giwa melaki yang god Allah Taala. Sebab bak manusia makin le dan melaki makin bosan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka bermula orang-orang yang mencintai akan dia oleh Allah, maka orang tersebut berada pada yang paling tinggi derajat dan berada pada yang paling mulia makamat, berada pada makam yang mulia dan derajat yang tinggi. Dan dengan sebab zuhud mencapai oleh orang-orang yang tinggi dari para ulama yang amilin dan para sufiah yang nasikin yang menempuh jalan. Maknanya dicapai makam
makam yang tinggi teruk ke le para ulama yang amilin dan para sufiah dengan sebab zuhud. Maka urang jino yang ingin berada kenan bak makamnya yang ke zuhud ile. Tapi wate zuhudnya kasat untuk ibadat kepada Allah. Ya. Al-i'rab bermula zuhud itu mubtada dan bermula ahsan itu khabarnya mubtada, dan dianya ahsan itu mudhaf dan bermula mansab itu mudhaf ilaih, dan bermula ba'da itu muta'alaq dengan sesuatu yang telah dibuangkan, yang dianya dibuangkan itu sifat bagi mansib ke mansab, dan dianya itu mudhaf yang kagabahnya mudhaf kid, dan bermula taki ba'da ta'ala dengan kagabah sifat mansib, bagi mansib, dan dia yang mansib itu mudhaf dan taki adalah mudhaf ilaih, dan bihi muta'alaq dengan yunalu. Kemudian yunalu itu fi'il mudhari' yang dibinakan bagi majhul pada bermula maqam dibaca mukam dibacakan mukam dengan fathah mim itu naib fa'ilnya yunalu, dan bermula dianya mukam itu mudhaf, dan bermula arbab itu mudhaf ilaih, dan bermula dianya arbab itu mudhaf kid, dan ula itu mudhaf ilaih. Buka nyantang kaji ino ta baca kitab putrana permasalahan lain be ente TKB KB hotel baru ta diskusi kan. Gimana Walid kaji ino